Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat pagi, Bu. Sudah terdengar ya? Baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini tentunya saya berkesempatan juga ya untuk hadir dalam agenda pertemuan ke-6 kita ya. Tapi sebelumnya tentunya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu juga terkait dengan perkenalan diri. Saya Sabila Saberina, saya MM dengan NIDN 0413079101. Hari ini akan menjelaskan juga terkait dengan materi perilaku konsumen, begitu ya. Nah, di materi perilaku konsumen ini tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, begitu ya. Eh, Mungkin rekan-rekan juga sudah dan eh, pernah mendengar ya, tapi sebelumnya saya izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah perilaku konsumen. Mata kuliah perilaku konsumen ini memiliki bobot, maaf ini ada sedikit kendala ya, 3 SKS, kemudian mata kuliah konsentrasi yang merupakan juga mata kuliah prasyarat ya. Nah, adapun beberapa identitas dari mata kuliah itu sendiri, yang pertama adalah mata kuliah ini membahas terkait dengan kerangka konseptual perilaku konsumen dan berbagai isu yang relevan dalam proses pengambilan keputusan konsumen secara terpadu dalam strategi pemasaran. Nah, berbagai pendekatan multidisiplin juga dikembangkan, baik itu dari sisi psikologi, antropologi, sosiologi, dan komunikasi. Nah, selanjutnya dibahas faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi ya perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, mulai dari faktor eksternal seperti budaya, kelas sosial, kelompok referensi, sedangkan dari faktor internal sendiri akan dibahas adalah faktor sikap, kepribadian, gaya hidup, dan persepsi serta motivasi. Lebih lanjut, kalau kita sedikit melihat beberapa mata kuliahnya, ada sekitar 16 pertemuan di dalam materi perilaku konsumen ini, dan kita masuk ke dalam agenda yang keenam, yaitu terkait juga dengan persepsi konsumen, yang nanti di dalamnya dibahas terkait dengan unsur-unsur dari persepsi, dinamika persepsi, serta berbagai pengaruh dari perceptual distortion, serta elemen penyusun persepsi. Selebihnya mungkin ada di layar. Untuk sistem pembelajarannya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kali ini kita masih mengadaptasi jenis pembelajaran blended learning dari 16 kali pertemuan dilaksanakan 8 online dan 8 offline. Nanti kita akan selenggarakan secara selang-seling. Kemudian ada batas pertemuan jika 3 kali tidak hadir, maka tentunya dengan sangat menyesal saya tidak memperkenankan Anda untuk bisa masuk di kelas. Kemudian tugas dan materi dapat diakses di e-learning ya atau LMS kita, dan saya sangat berharap kepada Anda untuk bisa menyalakan kamera selama perkuliahan berjalan dan mematikan mikrofon ketika dosen sedang berbicara. Lebih lanjut untuk bobot perkuliahan, ada kehadiran kurang lebih 15% ya, tugas 20%, UTS 25%, dan UASnya adalah 40%. Berikut adalah terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Karena tentunya di dalam materi perilaku konsumen ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ya. Ada 4. Yang pertama, saya sangat berharap bahwa mahasiswa mampu mengetahui ruang lingkup pasar, kemudian mahasiswa mampu memahami konsumen sebagai individu, mahasiswa mampu menerapkan konsumen dalam lingkungan sosial dan budayanya, dan mahasiswa mampu menganalisis proses pengambilan keputusan. Adapun terlampir CPMK pertemuan ya, untuk di pertemuan ke-6 ini CPMK yang memang diharapkan adalah mahasiswa mampu membandingkan perbedaan antara persepsi dan pembentukan sikap. Lebih lanjut, mungkin di sini juga terdapat beberapa capaian mata kuliah ya yang terdiri dari S6, KU5, KK7, KK8, P7, dan P8 yang kami susun dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan beberapa poin. Yang pertama terkait dengan mengabdi kepada masyarakat dan dapat mengaplikasikan ilmu manajemen, kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, mampu menganalisis peluang dalam rangka pengambilan keputusan pemasaran dan lain hal sebagainya, mampu menganalisis tren dan peluang
pasar untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi pemasaran, mampu menguasai konsep dan teori manajemen pemasaran, mampu menguasai konsep pemasaran melalui dasar bauran pemasaran, produk jasa, membantu memahami apa produk layanan yang mendapatkan tawaran kepada pelanggan, dan lain hal sebagainya. Lebih lanjut juga diketahui bersama bahwa terdapat indikator dari capaian pertemuan keenam kita adalah ketepatan mengetahui dan memahami pengertian dan persepsi. Ketepatan menjelaskan persepsi yang pada akhirnya muncul dalam kepribadian perilaku setiap konsumen, ketepatan dalam mengimplementasikan kesesuaian persepsi yang membentuk berbagai citra konsumen, dan ketepatan dalam memberikan sudut pandang yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. Nah, mungkin itu sekarang kita masuk ke dalam cuplikan dari persepsi konsumen pada hari ini. Sebelumnya sebelum saya masuk untuk menjelaskan pemaparan terkait dengan persepsi konsumen, hari ini saya mau absen terlebih dahulu ya. Sebentar, sambil saya cek dulu yang hari ini hadir. Bergeser. Baik. Baik, di absen saya Aldi Wijaya ada. Hadir, Bu. Oke, sehat, Di? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, Ibu sehat? alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat ya. Anissa, Hadir Ibu. oke Anissa. Kemudian Denisa, Hadir Bu. sudah kembali ke Bandung, Den? Alhamdulillah udah Bu. Oh, udah balik, alhamdulillah. Seru ya di Jakarta kemarin. Seru Bu. Pengalaman. Pengalaman ya. Oke. Kemudian Intan, Hadir Bu. hadir ya. Oke. Kemudian sebentar. Marianda. Hadir, Bu. Oke, sip. Marianda ada ya. Nuryani. Hadir Ibu. Oke, terima kasih Nuryani. Kemudian Prisi. Hadir Ibu. Oke, terima kasih Prisi. Kemudian Putri. Hadir Bu. Tadi suaranya kecil ya Put ya. Oke, kemudian Sarah. Hadir Ibu. Oke, Sarah, terima kasih. Titan. Hadir, Bu. Oke, kemudian Widya. Hadir Bu. Oke, aman nih, Wi. Kemudian Yulia. Hadir Ibu. Oke, terima kasih ya, Yus. Sri. Hadir Bu. Oke, sip. Ada yang masih belum terabsen? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Tentunya saya sangat berharap ya dari materi perilaku konsumen ini, mata kuliah perilaku konsumen ini, kalian punya semangat juga untuk pada akhirnya nanti menuliskan ke dalam jurnal, karena biasanya dari materi perilaku konsumen ini banyak terbersit apa yang kira-kira menjadi motivasi kalian nantinya untuk bisa menuliskan dan menuangkan ke dalam skripsi begitu. Nah, salah satunya persepsi konsumen ya. Sebelumnya persepsi konsumen itu apa sih? Ada yang bisa mencoba untuk menjelaskan atau enggak jawab aja gitu, misalnya persepsi konsumen yang kalian tahu tuh apa sih, persepsi itu apa sih? Ada yang mau coba jawab? Oke. Ya, silahkan di. Menjawab, Bu. Jadi persepsi konsumen itu lebih ke memilih gitu, Bu. Memilih entah misalkan apa yang mau dibeli gitu, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, apa yang mau dibeli? Jadi lebih kepada pandangan yang mau dibelinya tuh apa gitu ya dia. Pandangan. Oke, ada lagi yang mau Seperti nambahin? itu. Seri kayaknya mau nambahin nih, Seri ya. Iya. Mau namain Sri? Enggak? Sumringah sekali ya Sri ya. Iya. Enggak, belum ya. Oke, enggak apa-apa nanti ya dipikirin dulu ya Sri ya. Oke. Nah, sebenarnya persepsi itu sebenarnya banyak hal yang tentunya bisa menjadi dari sudut pandang semua orang ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya pengen ajak kalian juga untuk sedikit berfantasi. Ada beberapa part yang kalian harus coba tebak dulu ya. Sebentar, ini sedikit quotes ya.
biar menarik cenah ya. If only the world could really see through the same lens and see the whole picture before judging other without knowing all the fact, the world is missing true compassion katanya. Katanya kalau semua orang itu punya satu sudut pandang yang sama, satu subjek yang sama, iya satu sudut pandang, satu lensa yang sama, dan tentunya the whole picture dan melihatnya itu seperti itu gitu ya, tidak sesuai dengan faktanya, tentunya dunia ini akan kehilangan missing true compassion ya, kehilangan apa yang tentunya menjadi hal yang sesungguhnya. Jadi tentunya sebenarnya sudut pandang itu terkait dengan persepsi itu sebenarnya akan banyak sekali pandangannya ya. Jadi salah nggak sih sebenarnya kalau punya persepsi yang berbeda-beda? Menurut kalian salah apa enggak sih? Enggak. Enggak ya. Nah, karena tentunya semua orang itu tentunya dianugerahi sebuah pemikiran begitu ya, sebuah sudut pandang, sebuah apa ya, semacam hakikatnya tuh semacam hal-hal yang tentunya menjadi indah itu karena berbagai macam keanekaragaman, karena salah satunya itu adalah persepsi. Mungkin kamu pernah melihat ini, tapi ada berapa orang yang ada di dalam picture ini? Ada yang tahu ada berapa banyak orang? Intan mungkin mau jawab, Tan. Ada berapa, Tan? 2, Bu. Ada 2 ya. Kalau Sarah ada berapa lihat ya? Udah bisa lihat, Sarah? Ada 2. Ada 2. Oke. Kalau menurut Nuryani ada berapa? 3 lagi janjian. 2, Bu. 2, oke. Siapa yang kamu lihat? Siapa? Ada siapa? Bisa jelaskan? 2 tuh seperti apa? Mungkin beda-beda. Ada yang lihat kakek-kakek kah? Mungkin gitu. Oke, Wi. Mau jawab, Wi? Apa yang kamu lihat? Gadis, Bu. Gadis. Emang bener gadis? Gimana kalau dia udah nikah? Perempuan, Persepsi. perempuan. Oh, perempuan ya. Beda persepsi ya. Perempuan. Perempuan. Kemudian, apakah dua-duanya perempuan, Wi? Cuman lihat satu kalau Widya. Ah, serius. 2 kayak nenek sihir sama perempuan. Kenapa perempuan sama nenek sihir? Apa? Kenapa kamu berpikir bahwa itu nenek sihir? Emang betul nenek sihir? Apakah dia membawa tongkat? Enggak ya? Oke. Jadi masih ada yang mikir satu ya? Dagunya kayak di film Oh, di film kayak ini abis. Snow White. Oke, mungkin dia habis tanam benang, Nur. Jadi agak lancip ya, gitu ya. Ya, tergantung ya. Makanya tadi dia masih lihat, saya cuma lihat 1, Bu. Ada yang lihat 2. Kalau ada yang lihat 3, saya pengen tahu nih yang mana nih, gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang jawab 3 ya. Tapi memang sih kayaknya cuma 2 sih ya. Yang pertama, ada seorang gadis, bener sih gadis ya. Kalau gadis itu kan definisi untuk dia yang belum menikah ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi nampaknya sih masih seorang gadis sama nenek-nenek. Mungkin ini kalian bisa lihat itu hidungnya begitu ya. Nah, selanjutnya kalau di sini apa yang kalian lihat? Laut, Ibu. Laut, betul. Lautnya sih betul. Ada lagi Orang, Bu. apa? Pasangan. 2 Pasangan. orang Orang. pasangan. 2 orang Yang bilang pasangan. pasangan udah kelamaan jomblo biasanya. Terus habis itu pengen jawab lagi tapi takut dikatain sama si ibu. Ada lagi? Ada lagi Pohon, nggak? Ibu. Saya jadi pohon ya, agak mungkin pohon. Ada lagi? Pasti ada lagi. Anissa, apa kira-kira Nis? Pohon, Ibu.
Masa pohon aja? Serius, gak ada lagi yang lihat lain? Risi, Hutan Bayi, Bu. bayi, Bu. nah bayi, ya betul. Bayi ya, nggak, saya nggak akan ngatain. Mungkin kalian mengharapkan kehadiran seorang bayi, nggak ya. Ya betul, ada bayi, ada pasangan gitu ya. Kalau pohon bener sih ada pohon. Nah ini, yang sebelah sini dulu deh. Ada apa? Orang sama hewan. Yang sebelah kiri ya. Ada orang naik kuda. Terus ada Ada gambar wajah kakek-kakek. Lagi duduk. Orang lagi ah, duduk. Sama wajah kambing. kakek-kakek. Hewan juga. Apa? Ada wajah kakek-kakek, terus di situ ada kambing, hewan kayak peternakan gitu kan, Bu. Oke, yang ini yang sebelah kiri kayaknya belum clear nih. Hanya ada wajah kakek-kakek saja ya. Ada juga yang naik kuda, Bu. Kamu nggak Yang lihat naik di bawah? Dia lagi Ada apa? yang rebahan, Ibu. Ada Yang lagi rebahan. agak, ada lagi iya. duduk. Rebahan sama tiduran beda ya. Itu kayak, kalau saya lihatnya kayak ada di dalam sinetron Azab Kubur ya. Dia lagi tiduran yang kayak agak serem gitu sih. Ya oke, tapi bener ya rebahan ya. Kalau rebahan santuy, Di. Kalau ini nggak tahu sih santuy nggak ya. Hanya kayak sedang menunggu hari dipanggil gitu ya. Udah skip. Oke, sebelahnya adalah ini ya kakek-kakek juga ya. Ada peternakan. Ya, kurang lebih sama ya, persepsi kita nggak terlalu jauh. Jadi apa itu persepsi? Ada yang sudah bisa menggambarkan Perbedaan mungkin, Bu. perbedaan? Oke, ada lagi Pilihan atau penilaian. pilihan, penilaian apa Sar? Nggak kedengaran saya. Perbedaan juga. Oke. Cara pandang, Bu. Pandang, sudut pandang, Sri. Oke. Baik, jadi secara lengkapnya sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan persepsi sudut pandang begitu ya. Persepsi sendiri dianggap adalah sebuah alur sih ya, sebuah alur dalam bagaimana kita menerjemahkan proses yang dilakukan dari masing-masing orang ya. Masing-masing orang dalam menafsirkan stimuli begitu ya. Nah, the process by which an individual select, organize, and interpretasi stimuli into the meaningful and coherent picture of the world. Jadi katanya proses dari di mana seseorang itu memilih, mengorganisir, kemudian menginterpretasikan begitu ya, dan menggambarkan ke dalam gambaran dunia yang bermakna dan koheren. Ya, nah tentunya ini dikemukakan oleh Shipman Canuck ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kamu tadi memilah, memilih, memberikan sudut pandang itu sebenarnya organ di dalam tubuh kamu tuh sedang bekerja ya. Mulai dari stimulus. Ada stimulus nih, apaan tuh gitu ya. Ketika saya kasih gambar apaan tuh gitu ya. Kamu mulai menerka-nerka. Nah, itu tuh di dalam otak kita ketika kita sudah mulai terpancing tuh ada ambang batas. Ambang batas itu dari awal terjadi dan tidak terjadi. Nah, itu disebut sebagai ambang batas. Kemudian panca indera kamu menangkap, lalu masuk ke dalam sensasi. Nah, nanti kita jelaskan ya sensasi ini apa. Kemudian ada proses yang mempengaruhi persepsi. Nah, tadi kan bilang ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Nah, itu juga bagian dari yang mempengaruhi. Kemudian pada akhirnya ada persepsi yang Anda lihat, dan persepsi dari sudut pandang individualnya. Nah, itu ternyata rangkaian ya. Jadi ketika kita, oh ternyata persepsi itu seperti itu ya lahirnya, begitu ya. Nah, jadi garis besarnya adalah proses sensorik dan persepsi kita itu bekerja sama untuk membantu kita memilih proses yang tentunya kompleks. Jadi pada prakteknya kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang mumet banget, tentunya hal-hal tersebut akan saling bekerja satu sama lain untuk pada akhirnya kamu bisa menggambarkan kembali, untuk mencoba untuk merangkai kembali gitu ya, rangkaian dari prosesnya.
Nah, tadi ada stimulus juga. Stimulus itu katanya a things or event that evokes a specific functional reaction ya in a organ or tissue katanya ya. Nah, jadi apa tuh? Segala sesuatu yang sebenarnya itu terjadinya didasarkan kepada reaksi dari fungsi dan tentunya organ ya yang memberikan tangkapannya. Nah, itu yang disebut sebagai stimulus. Yang pertama kali menangkap apa yang terjadi di dalam gambaran apa yang Anda lihat. Nah, kemudian berlaku katanya hukum nih ya. Ada hukum yang dijelaskan katanya as the lowest level of a stimulus like sound, touch, etc. that an organism could detect katanya. Nah, ini terkait dengan ambang absolut yang lebih menjelaskan kepada titik terendah di mana seseorang yang dapat mengalami sensasi, dapat melihat perbedaan, ada sesuatu dan tidak ada apa-apa. Jadi kalau konsepnya seperti ini, misalnya kamu dari jauh lihat ada baligo besar Unibi gitu ya, dari sebelum kamu melihat sampai kamu sesudah melihat itu adalah bagian dari ambang absolut. Ya, pernah pasti di jalan ya lihat dari belum lihat sampai oh ada gitu. Nah, itu adalah bagian dari part ambang absolut. Nah, kemudian dari situ pun berkembang beberapa teori-teori ya. Salah satunya adalah GND, Just Notice Differential. Just Notice Differential itu the minimal difference that can be detected between two similar stimuli. Menurut Weber-Lau katanya the strong the initial stimulus, the greater and the additional intensity need for the second stimulus to be perceived as a different. Jadi hanya butuh beberapa detik sih untuk pada akhirnya memicu ada yang berbeda dari sebelumnya. Dan hukum Weber menyatakan bahwa semakin besar stimulus pertama, maka semakin besar juga intensitas pertumbuhan intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua itu dapat dirasakan perbedaannya. Begitu. Nah, ini contohnya ya, secara tidak langsung kadang kita sering disadarkan oleh beberapa hal yang oh ternyata itu ganti ya logonya. Nah, ini bagian dari GND, Just Notice Disable ya. Katakanlah Cadbury. Kalau kamu sadari ya mungkin ini dari saya zaman belum lahir begitu ya. Ternyata Cadbury itu dari tahun ke tahun berubah, tapi as marketer dia nggak mau rubah logo warna brandingnya. Karena ketika dia merubah tentunya dia khawatir, mungkin ada kekhawatiran, ada persepsi yang pada akhirnya nanti berubah. Makanya sebuah perusahaan itu butuh pertimbangan yang panjang, butuh riset yang panjang, butuh dana yang besar untuk pada akhirnya dia melakukan rebranding. Ya. Karena tentunya tidaklah mudah, ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia sebenarnya ngerubah logo gitu ya, si Dairy Milk. Tapi kadang kita tidak pernah sadar karena ya udah aja begitu. Coba kebayang kalau Dairy Milk berubah jadi kuning. Kita kan pasti agak sedikit ada trust issue ya. Belum tentu saya mau beli juga karena warnanya udah kuning misalnya gitu ya. Itu beneran gak sih Dairy Milk gitu atau adiknya Dairy Milk ya gitu ya. Mungkin kepikirannya ke situ ya kadang ya. Nah, begitupun dengan Pepsi. Pepsi juga sama ya. Pepsi itu berubah dari tahun ke tahunnya. Pepsi Cola, wah ini udah tahun berapa sampai ke daerah sampai sekarang ya. Nah, kemudian lebih lanjut saya ini mau menjelaskan terkait dengan sensasi ya. Jadi part bagian selanjutnya adalah terkait dengan sensasi. Sensasi itu apa sih? Sensasi itu seperti ini. Semasa SMA dulu saya pernah berkemah ya di sebuah tempat rekreasi ya di Sumatera Utara. Nah, kemudian adapun sensasi yang saya rasakan adalah saya melihat pegunungan, lihat danau, rasakan hawa dingin, menghirup udara segar dan mendengarkan kicauan burung. Begitu ya. Semua sensasi tersebut berdasarkan alat indera. Adapun persepsi yang saya rasakan adalah ketika saya melihat pemandangan yang indah di sana, saya merasa tenang dan fresh. Dan keindahan alam dan pesonanya itu mampu merangsang otak. Nah, itu adalah bagian dari sensasi. Nah, maka dari contoh di atas, nah ada juga nih ketika kita melihat sebuah lukisan abstrak, maka mata akan menangkap sensasi penglihatan berupa garis,
titik, warna, pola tertentu di mana setelah itu otak akan menerjemahkan atau dengan kata lain mempersepsikan, oh ini abstrak ya, oh ini bentuknya jelas ya, gitu ya. Jadi di mana persepsi setiap orang itu berbeda-beda terhadap lukisan atau abstrak tersebut, ya. Jadi kita dapat memaknai adanya perbedaan dasar antara sensasi dan tentunya persepsi. Jadi kalau yang di atas cerita yang semasa SMA itu adalah sensasi, sedangkan yang di bawah itu adalah bagian dari persepsi. Bisa dibedakan ya sampai sini? Bisa ya, dipahami ya? Oke, sip. Nah, ini terkait dengan persepsi selektif. Apa sih persepsi selektif? Menginterpretasikan secara selektif, katanya ya. Apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, sikap seseorang. Nah, suka seperti ini enggak? Ya. Cantik ya gitu, first impression, bagian dari persepsi selektif ya. Kok tatoan misalnya kayak gitu ya. Langsung ada judgment yang pada akhirnya muncul. Nah, secara tidak langsung kita pasti dihadapkan juga pada kondisi seperti itu ya dalam kesehariannya. Nah, selanjutnya. Nah, ini nih, as marketer penting gak sih untuk memaknai sebuah gambaran di dalam sebuah brand produk? Nah, ada yang bisa lihat nggak di Toblerone itu ada gambar apa sih? Gunung, Ada Bu. yang bisa lihat? Gunung? Gunung. Ada? Hanya gunung? Risi mau coba jawab? Titan? Kayak ada gambar orang, Bu. Oh, orang, oke. Ada gambar orang di es batunya, Bu. Oh, kalian lihat es batu ya? Oh, saya masih lihat Iya. ini nih. Saya masih lihat Toblerone. Di Toblerone gunung, hanya gunung aja? Ada Beruang. saljunya. Ada beruang. Oke, beruang ya? Punya uang atau beruang? Beruang ya. Kalau di soft whiskey ada tadi ya, ada yang lihat orang. Nah, secara tidak langsung tanpa disadari sebenarnya di situ itu ada beberapa ya. Mungkin ini apa sih namanya? Soft whiskey itu apa sih? Biasanya orang ini ya yang digunakan untuk apa tuh, digunakan untuk apa ya? Minuman ya, bukan minuman berenergi tapi ya minuman yang biasanya dipakai orang gitu ya untuk merayakan kebahagiaan lah ya, semacam whisky. Nah mereka ya walaupun ini mungkin agak sedikit terlarang gitu ya, tapi brand esensi dari brandnya ini yang saya ingin sampaikan ya. Perception of very weak or rapid stimuli receive below the level on conscious awareness ya. Jadi ada beberapa tinjauan riset terkait dengan subliminal ya, yang dia menjelaskan bahwa pengulangan stimuli yang sangat lemah itu secara terus-menerus memiliki pengaruh tambahan yang besar yang memungkinkan stimuli itu membangun daya tanggap terhadap penyajiannya. Nah, stimuli seksual subliminal menimbulkan motivasi seksual yang tidak disadari. Kalau kamu sadari di dalam cerita whisky ini tuh sebenarnya ada orang, ada wanita ya. Jadi secara tidak langsung dia tuh nggak terlalu terlihat, tapi sebenarnya ada bentuk wanita di gambaran ini. Nah, itu yang disebut sebagai perception of very weak. Jadi stimulinya sangat lemah sekali. Tapi kalau itu terus-menerus dilakukan pengulangan begitu ya, dilakukan branding artinya melakukan promosi dengan iklan seperti itu, secara tidak langsung dia tuh nambahin loh daya tanggap dari apa yang kita lihat. Begitupun Toblerone, kalau uniknya Toblerone di sini tadi betul kamu ada yang lihat beruang gitu ya. Sebenarnya dia ada pemaknaan dari si Toblerone sendiri. Katanya sih si pemilik usaha Toblerone itu dia pengen memaknai bahwa Toblerone itu bukan hanya ada sekedar beruang, tapi dia beruang itu tuh mencapai puncak. Jadi diharapkan mungkin kejayaan dari perusahaan itu adalah dari gunung si yang ada di Toblerone ini. Nah, esensinya ke situ. As marketer, kita juga harus punya visi dan misi. Ketika kamu punya sebuah produk, kamu tentunya perlu memaknai, katakanlah bikin gambar, bikin logo, nggak sebarang logo. Karena sebenarnya long lasting kita nggak pernah tahu, kadang ya udahlah kan ini masih nyoba-nyoba. Who knows setelah kita coba-coba, kita gambar yang tentunya kita sajikan, logo yang kita sajikan gitu ya, tentunya itu memicu adanya
peningkatan daya tambahan bagi konsumen. Jadi penting nih kamu kalau sekarang lagi membangun bisnis begitu ya, untuk mulai membangun si logo yang baik gitu. Mulai aja dulu dengan logo yang baiknya begitu. Nah, ini terkait dengan persepsi subliminal. Jadi subliminal itu adalah persepsi terhadap rangsangan yang sangat lemah atau tentunya cepat juga yang diterima tapi di bawah tingkat dari kesadarannya, conscious awareness ya. Baik. Nah, lebih lanjut ada beberapa seleksi berdasarkan persepsi ya. Ada seleksi berdasarkan persepsi pertama adalah terkait dengan sifat stimulus, ya. Ada harapan dan tentunya ada juga terkait dengan motif, ya. Nah, ini adalah seleksi berdasarkan persepsi. Jadi di dalam otak kita ketika kita melihat suatu benda, pasti secara nalurinya kita lihat pertama itu adalah sifat stimulus yang dihasilkan dan tentunya harapannya, oh kayaknya ini deh gitu ya. Nah, terakhir adalah terkait dengan motivasinya. Nah, ini adalah principle of perceptual organization ya. Figure and ground gitu ya. Ada grouping, ada closure ya. Nah, apa sih principle of perception organisasi? Jadi pada prinsipnya tentunya si persepsi itu bisa dibangun atas beberapa hal yang sifatnya juga bentuk. Nah, salah satu contohnya adalah ini adalah figure and ground katanya ya. Kayak gimana sih contohnya? Mungkin definition of figure depend the background katanya. Nah, contohnya saya langsung kasih contoh ya. Nah, ini. Kamu lihat ini persepsinya apa sih? Ini iklan apa sih? Iklan apa kira-kira? Ada yang tahu ini iklan apa? Menurut Anissa iklan apa, Nis? Kur jenggot bukan, Bu? Iya benar. Ya, tapi pasti pertama kalinya itu fokusnya itu sama backgroundnya ya. Kok ada bayi, kok ada orang, itu baru menyadari bahwa itu adalah iklan jenggot ya. Definition of figure depends on the background ya. Kemudian ada lagi selanjutnya adalah ini ya. Nah, iklan Land Rover ini mengilustrasikan prinsip penyelesaian di mana orang berpartisipasi dalam iklan tersebut dengan mengisi huruf yang hilang. Kamu bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Yulia, bisa baca nggak? Coba baca. Like your brain, the Hmm. new Land Rover automatic apa ini? Automatically adjust to anything. Iya, betul. Jadi, secara tidak langsung kita di marketing itu mempelajari juga terkait dengan grouping. Information is organized into chunk. Kadang informasi itu dihasilkan berdasarkan dari organisasi, diorganize berdasarkan potongan-potongan. Dengan secara tidak langsung kadang hal-hal yang kayak gini, orang tuh kan akan terstimulasi untuk baca ya. Jadi kamu nih kalau mau bikin iklan gitu ya, konten gitu ya, biar orang ngeh tuh bisa salah satunya dengan ini melakukan grouping. Orang tuh baca sih sebenarnya kayak tadi kan dulu emang kamu bisa baca? Bisa gitu ya. Secara tidak langsung ini memusatkan. Kalau di dalam istilah konten itu sekarang namanya apa? Patching ya. Pitching apa patching? Saya lupa. Pitching ya. Jadi biar narik dulu konsumen untuk baca. Ya. Ketika semuanya udah baca, baru dia, oh ternyata ini iklan mobil ya, gitu ya. Di beberapa iklan di luar sana tuh ada juga baliho besar. Kalau iklan sabun biasanya dia pakai artisnya yang cantik gitu ya, badannya yang bagus, yang singset gitu ya, yang putih bersih gitu ya. Tapi beberapa negara, saya lupa waktu itu negaranya apa, dia pasang itu bukan artis yang cantik, tapi dia pasang itu buaya gitu ya. Buaya kan bersisik ya, tapi artinya itu di situ ada pemaknaan biar kulitnya tidak bersisik begitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dia mengorganize potongan-potongan. Nah, kemudian ini sebenarnya sama sih ya.
kalau kita balik lagi ke sini, closure incomplete stimuli create tension. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat ini tuh sebenarnya bukan apa tuh? Ya mungkin pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ini adalah beruang gitu ya, beruang secara keseluruhan. Tapi sebenarnya dia itu nggak nyambung gitu. Ada bagian part yang terpotong. Tapi kita pada akhirnya bisa menyelesaikan sendiri gitu ya puzzle ini bahwa ini adalah beruang ya. Kok beruang sih? Panda ya. Terus kalian diem aja lagi. Ini panda kan? Kok beruang? Halo? Apakah koneksi saya buruk ya? Ibu maaf, masih ke-mute. Aduh, terima kasih ya. Baik, selanjutnya ada influence of a perception distortion ya. Ada beberapa yang mempengaruhi perception distorsi dari persepsi. Yang pertama adalah physical appearance, kemudian ada stereotype, first impression, jumping to conclusion, dan halo effect. Nah, ini ya. Pertama adalah physical appearance, itu adalah terkait dengan penampilan fisik ya. Orang itu cenderung menghubungkan sifat orang tertentu dengan orang lain yang mungkin mirip ya. Penting pada pemilihan model iklan, model yang menarik, lebih persuasif. Nah, itu tadi ya. Rata-rata iklan skincare itu pasti wanita yang cantik, wanita yang bersih putih gitu ya. Ada nggak iklan? Ada sih sekarang. Nah, itu tadi ya, bagian dari beberapa iklan yang dicoba untuk memancing pitching dari orang ya. Tapi ya pada umumnya physical appearances itu ya dilihatnya dari situ. Jadi kalau mau bikin iklan skincare, wanitanya cantik, bersih, putih gitu ya. Kulitnya tidak bersisik dan lain hal sebagainya. Kamu bisa tahu nggak ini iklan apa? Iklan apa? Ada yang tahu? Pembersih Pembersih ya. Pembersih kaca. Kenapa sih iklan pembersih kaca harus kayak gini gitu ya? Rata-rata ya itu tadi bersih putih ya. Stereotipnya orang itu cenderung mempunyai gambaran dalam pikiran mereka mengenai arti berbagai macam stimuli ya. Nah, ada apa ya? Stereotip tuh udah ada kecenderungan gambaran. Nah, selanjutnya adalah kesan pertama. Kesan pertama yang tentunya bertahan lama ya. Nah, ini juga ya gebrakan sang legenda gitu ya. Nah, tentunya karena kita sudah tahu, oh ini iklan mobil, kayaknya mobilnya mahal deh, kayaknya mobilnya bagus deh, mewah deh gitu ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga pengambilan keputusan secara cepat gitu ya. Kadang kita dipengaruhi oleh hal-hal ini ya. Orang itu cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum meneliti semua keterangan. Sangat penting untuk menaruh informasi yang persuasif. Oh, harganya misalnya 999, murah, cuma 900.000. Padahal kalau diakumulasi ini tuh harganya udah nyampe 1 juta. Ya, jadi kamu harus pintar juga marketer nanti bikin konsumennya itu menarik begitu. Dengan salah satunya mungkin pengambilan keputusan secara cepat. Ada juga halo efek ya. Konsumen mempersepsikan dan mengevaluasi berbagai objek hanya dari satu dimensi saja. Dipergunakan pada pemberian lisensi, konsumen berpersepsi suatu produk memiliki kualitas yang bagus karena produk sebelumnya juga berkualitas. Misalnya katakanlah tadi mobil Pajero gitu ya, Pajero mengeluarkan adiknya Pajero misalnya, apa tuh? Misalnya Land Rover misalnya. Saya kurang hafal juga nih merek-merek mobil. Tapi karena kamu sudah pakai Pajero, kamu merasa bahwa sudah yakin, trust gitu ya. Maka
kamu akan merekomendasikan sama orang ketika mobil, katakanlah Land Rover tuh bagian dari satu produk yang sama. Oh iya, tuh bagus kok. Kemarin saya juga pakai Pajero, enaken, ampeg, dan lain hal sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari halo efek. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah, ini sedikit beberapa kesalahan dari persepsi ya. Kadang dari nol ya Mas, bukan saya dari Garut, kata dia gitu. Itu adalah bagian dari kesalahan persepsi. Ya, kamu pasti sering deh salah-salah persepsi juga ya sama orang tua, sama pasangan. Nah, itu kadang yang memang harus diperjelas. Nah, jadi sedikit lagi nih, saya mau mengingatkan kembali bahwa tadi kita telah membahas terkait dengan elemen-elemen penyusun dari persepsi. Salah satunya adalah terkait dengan sensasi, stimulus, ambang absolut, sama ambang diferensial. Tahapannya tadi sudah saya gambarkan terlebih dahulu juga. Yang pertama itu dari sensasi adalah respon yang segera dan langsung dari alat panca indera terhadap stimuli yang sederhana. Lalu stimulus adalah setiap unit masukan yang diterima oleh indera. Kemudian ambang absolut titik terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Kemudian ambang diferensial adalah perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimuli yang hampir serupa. Begitu. Nah, ini adalah pengaruhnya. Tadi juga saya sudah jelaskan ya terkait dengan penampilan fisik. Ada stereotip juga ya. Kemudian ada kesan pertama, ada pengambilan keputusan secara cepat, dan ada halo efek. Ya. Oke, ini referensi-referensi dari saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bisakah kita masuk ke dalam link join quiz? Untuk sebentar saja, saya akan men-sharekan kepada kalian ada sedikit pertanyaan, boleh bergabung ya. Sebentar. Saya masuk di chat sebentar, cuma sedikit aja pertanyaannya kok. Boleh kita bergabung ya. Ada di link chat ya. Baik, kalau sudah ada yang mulai bergabung, saya mulai cuma sedikit, cuma 5 pertanyaan saja. Sudah ada yang mulai bergabung? Oke, saya mulai. Silahkan. Cuma sedikit. Oke, jadi saya sudah selesai ya. Tri, Yulia, Anissa. Oke, nggak apa-apa kalau yang masih ada terkendala dengan koneksi, oke.
Oke, karena hampir semua sudah ya. Sip, saya akan akhiri. Baik. Sudah hampir 5 ya, satu lagi nih. Udah? Oke. Ya, selamat ya kepada 3 terbaik. Pertama Denisa, kedua Yulia, ketiga Sri. Oke, terima kasih. Sekarang kita kembali lagi. Baik, mungkin itu pertemuan dari perilaku konsumen pada hari ini. Terima kasih ya atas atensi Anda. Tadi saya sudah absen, sudah melakukan review juga. Tentunya mungkin kita kembali lagi ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, sebelum saya akhiri, boleh ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum saya tutup, Bu izin bertanya, Bu. gimana Di? Boleh? Jadi kan saya tuh melihat di beberapa artikel dan media sosial bahwa beberapa pasar tradisional itu contohnya seperti pasar Andir yang dimana dahulu kan sangat ramai sekali pengunjung gitu dari berbagai macam ini. Dan sekarang karena era digitalisasi menjadi sangat sepi. Nah, banyak sekali pedagang yang mengeluh hal itu. Terus langkah pemerintah itu dengan menutup si TikTok Shop gitu, Bu. Nah, Ya, bagaimana sudut pandang Ibu mengenai hal itu oke. ataupun persepsi Ibu gitu? Oke, kalau menurut saya ini menjadi polemik dan pro kontra belakangan terakhir ya, sampai keluar juga peraturan Permendak ya, peraturan dalam Menteri Dalam Negeri ya, terkait dengan hal tersebut. Sebenarnya kalau kamu bisa kembali menelaah dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan TikTok, saya masih belum memastikan, tapi beberapa referensi yang menurut saya sih cukup terpercaya, memang mengkaji. Sekarang tuh TikTok tuh akan meluncurkan ke depan ya, meluncurkan namanya tuh TikTok S kalau nggak salah ya. TikTok S ini sudah diluncurkan sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi saya agak lupa apa di Amerika apa di Kanada, saya lupa lah ya. Nah, di negara, jadi kita harus tahu dulu nih kenapa pada akhirnya bisa pemerintah mengeluarkan kajian terkait dengan kenapa harus diberhentikan. Jadi katanya berdasarkan hal tersebut, TikTok S itu pada akhirnya TikTok itu udah punya database ya, mereka udah punya database kita ya. TikTok itu udah tahu semua keinginan masyarakat Indonesia, yang paling banyak disukai apa, yang paling banyak diminati apa, katanya seperti itu ya. Sehingga pada praktiknya nanti ketika database kita sudah pada akhirnya dimiliki, rencananya katanya itu ya, si TikTok S ini yang akan pada akhirnya meng-create semua produknya dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir, semuanya. Sehingga hal tersebut yang pada akhirnya sangat dikhawatirkan. Nah, katanya sebagai contoh sebuah kasus, di negara kita itu biasanya salah satu skincare yang paling laris itu adalah dimiliki oleh lokal punya. Nah, tapi dibilang katanya salah satu skincare yang terlaris sekarang yang selalu ada di algoritmanya kamu itu apa namanya tuh? S. Scientific ya? Benar gak sih? Scientific ya? Bacanya gitu ya? Scientific ya? Iya, Bu. Scientific itu katanya produk keluaran dari Kanada. Nah, kadang kan kita, nah ini nih pentingnya kita belajar perilaku konsumen karena kita belajar terkait dengan country of origin. Ya, country of origin itu kecintaan terhadap sebuah negara. Nah, ketika kita dengar, ini produk dari mana? Kanada. Oh, bagus lah, negara Kanada gitu ya. Tapi kadang nih ada juga trust issue sama satu negara. Misal nih katakanlah ya, mohon maaf nih, misalnya China, nggak mau China lah misalnya produknya nggak terlalu bagus dan lain hal sebagainya begitu ya. Nah, padahal sebenarnya si produk skincare S tadi itu adalah produk buatan dari negeri Cina. Nah, yang pada akhirnya
itu tadi mengakibatkan si skincare ini yang banyak diambil itu adalah skincare, bukan banyak diambil, yang banyak promote di semua algoritma TikTok kita itu si itu lagi gitu ya. Justru si lokal punyanya tuh udah mulai terkikis gitu ya. Nah, saya nggak tahu sih, mungkin kamu juga di sini ada yang pelaku UMKM secara langsung, apa betul seperti itu yang memang udah pakai. Nah, hal ini yang sebenarnya dikhawatirkan juga oleh pemerintah. Nah, ketika ini terjadi di Amerika, jadi TikTok itu ternyata emang TikTok S. Kalau di kita namanya TikTok S, tapi saya lupa lah kalau di Amerika namanya. Nah, di Amerika itu sudah berjalan juga sama seperti ini. Jadi memang produknya di-create oleh si Cina punya. Tapi tidak terlalu berjalan mulus. Ya. Karena mengapa? Karena di Amerika itu mereka tidak ketergantungan sama yang namanya UMKM. Sedangkan perekonomian kita itu tumbuh dari UMKM. Dari usaha kecil menengah yang dari produk lokal punya itu yang membangun pertumbuhan kita. Gimana kita pada akhirnya bisa tetap bertahan selama pandemi kemarin? UMKM, semua online dikelahkan ya, semua Shopee, Tokopedia semua berjalan begitu ya. Mereka bertahan tetap survive ya. Ada yang dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa karena mereka bertahannya dari situ. Nah, hal ini sebenarnya sangat dikhawatirkan oleh pemerintah kita terkait dengan TikTok yang pada akhirnya mengambil database kita dan kemudian nanti dia create semua barangnya sendiri dari China dengan harga yang murah. Begitupun dengan tenaga kerja yang dibayar dengan sangat murah gitu. Bisa jadi Cina barangnya dari sana, dia pakai tenaga kerja Indonesia yang dibayarnya dengan sangat murah. Nah, itu juga pada akhirnya menjadi ketimpangan sosial yang sebenarnya tidak baik. Nah, sehingga pemerintah mungkin mengantisipasi itu gitu ya. Sehingga jangan sampailah Indonesia seperti itu. Nah, ini kajian dari mungkin beberapa ahli lah yang mencoba mengamati sehingga Indonesia pun tapi bagaimana Bu? Sekarang kan katanya apa tuh tadi dibilang Aldi, ya UMKM juga kan sebenarnya sudah dapat gratis ongkir dari sana, ibaratnya keuntungannya lebih besar dari TikTok ya. Ya pasti pemerintah sudah menimbang lah ya. Pasti pemerintah sudah menimbang bahwa kerugian yang akan tentunya berdampak, apakah lebih baik TikTok kita beralih untuk mencari marketplace lain yang sama-sama sebenarnya masih fair secara bisnis, atau secara tidak langsung ya emang sih gratis ongkirnya gede gitu ya, atau tentunya kita mendapatkan subsidi yang tentunya lebih murah ya dibanding marketplace lainnya. Tapi apakah kita mau siap untuk juga pada akhirnya dimakan oleh negara yang secara tidak langsung kok mau yakin mau dijajah lagi gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu sih, ya. Baik, Bu, Kalau ada yang terima mau kasih. nambahin, teman-teman? Titan mau nambahin, Titan nih ahlinya marketplace ya, Titan ya, ahlinya, iya benar nggak sih? Ya kan? Mau nambahin nggak? Nggak ada. Oke, terima kasih Aldi. Oke, terima kasih ya Titan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan itu juga menjadi insight baru buat kalian ya untuk semangat berkreasi, berinovasi, menumbuhkan kembali cita-cita juga. Dan tentunya yang paling penting kan ini adalah mata kuliah perilaku konsumen. Saya tuh sangat selalu excited untuk melihat pergeseran tren pasar. Dari apa. Saya tuh seneng banget mau pelajari itu. Mudah-mudahan kalian punya juga kecintaan untuk berinovasi, cepat tanggap dalam melihat perkembangan pasar yang terus bergeser, sehingga pentingnya ini adalah mata kuliah perilaku. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas atensi Anda untuk kehadiran di pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ya dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak.